Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan bagaimana skenario pembelajaran fisika kelas 10 pada materi 1. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Mirza Aini, bertugas sebagai guru 1. Baiklah, perkenalkan nama saya Nadia Pertiwi, saya sebagai guru kedua. Dan saya Lastri Yulianti sebagai guru ketiga. Dan saya Mita Kamesia sebagai guru keempat. Dan saya Kurnia Sinaga sebagai guru kelima. Baiklah, itu tadi perkenalan dari anggota kelompok 3. Mungkin langsung saja kita mencoba memulai skenario pembelajaran fisika pada siang hari ini, yang mana akan dipandu oleh saya sendiri sebagai guru yang pertama. Saya di sini sebagai guru yang pertama dan teman-teman saya, Lastri, Kurnia, Mita, dan Nadia akan bertugas sebagai siswa. Baik, langsung saja kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk anak-anak semua dimohon untuk menghidupkan kameranya. Kita tunggu teman-teman kita yang lain untuk bergabung ke Zoom kita ya. Baiklah, sepertinya semuanya sudah bergabung. Langsung saja kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk mengawali pembelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Baik anak-anak, apa sudah makan siang tadi semua ini? Sudah, Sudah, Bu. Sudah, Bu. Semuanya sudah sholat? Alhamdulillah anak-anak ibu pada rajin semua ya. Jangan sampai sholatnya tinggal. Karena sholat apa? Nah, benar Lastri. Yang agama, Bu. Lastri sudah tahu kan? Yang lainnya juga sudah tahu kan? Semua juga pada udah besar nih. Ya, Bu. Nah, ya. Oh ya, tadi Ibu juga lupa. Kita nih kan jadwal kita nih siangnya kekenyangan. Nanti kalau semuanya sudah kekenyangan kan ngantuk kan, nggak bisa fokus mengikuti pelajaran kita pada siang hari ini. Ya, Bu. Sekarang atur semua posisi duduknya senyaman mungkin ya. Rapikan mejanya, siapkan semua peralatan alat tulisnya, keluarkan bukunya. Nah, nanti fokus saat Ibu menerangkan. Nah, Ibu akan jelaskan kepada Ananda semua tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Oke, baik. Sepertinya semuanya sudah nyaman ya. Lastri, sudah nyaman, Lastri? Alhamdulillah sudah, Bu. Baik. Nih, sebentar ya, Ibu akan putarkan videonya.
Bentar ya anak-anak, sepertinya jaringan Ibu bermasalah. Ya, Bu. Apakah sudah kelihatan video Ibu? Sudah, Bu. Udah, Bu. Sebelumnya Ibu mau nanya, Ananda semua tahu itu apa fisika? Kalau yang tahu nggak apa fisika? Saya, Bu, Ya, Lastri, silakan. menurut saya, fisika itu adalah ilmu yang mempelajari tentang alam, Bu. Bagus, Lastri. Yang lainnya ada nggak pendapat yang lain? Saya, Bu, Ya, Nadia, silakan. kalau menurut saya, fisika adalah ilmu yang mempelajari tentang planet-planet dan bintang-bintang, Bu. Bagus sekali Ananda. Ananda masih ingat ya apa itu fisika. Baiklah, di sini Ibu akan beritahu kepada Ananda semua, fisika itu merupakan segala sesuatu yang mempelajari tentang alam. Nah, tadi Nadia juga menjelaskan bahwa fisika itu belajar tentang bintang-bintang, tentang planet-planet. Nah, semua itu kan berada di alam, ya kan? Bu, Ya, Bu. Maka dari itu, segala sesuatu yang berkaitan dengan alam, di sanalah terdapat suatu cabang ilmu fisika. Nah, di dalam fisika juga mempelajari unsur-unsur dasar pembentukan alam semesta, gaya-gaya yang bekerja, dan terdapat ruang-ruang yang mencakup segala akibat-akibat yang luas. Nah, sekarang kita masuk pada hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Dengarkan baik-baik ya, fokus, catat poin-poin yang penting. Nanti bakalan Ibu tanyain. Ada kedengaran? suaranya tidak ada, Bu.
Baik, Ananda, kita pause dulu ya. Ya, Bu. Jadi di sini Ibu mau tanya apa saja tadi hakikat fisika? Ada 3, Bu. Fisika Ya, sebagai apa? Sebagai fisika sebagai produk, fisika sebagai sikap, dan fisika sebagai proses, Bu. Ya, di hakikat fisika ini ada fisika sebagai produk, fisika sebagai proses, dan fisika sebagai sikap. Di mana fisika sebagai produk itu, produk yang dimaksud di dalam fisikanya adalah kumpulan pengetahuan yang dapat berupa fakta, konsep, prinsip-prinsip, hukum, rumus, teori, dan model. Sedangkan pada fisika sebagai proses ini, semua yang berkaitan dengan langkah-langkah pengamatan, perumusan masalah, penyusunan hipotesis melalui eksperimen, analisis data, dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk fisika sebagai sikap, di dalam fisika itu terdapat sikap ilmiah, di mana sikap ilmiah itu antara lain ada rasa ingin tahu, rasa percaya diri, rasa kreatif, rasa teliti, objektif, jujur, terbuka, mau bekerja sama, dan mau mendengarkan pendapat orang lain. Baik, kita lanjutkan video berikutnya ya. Ya, Bu.
Nah, di sini ada beberapa langkah dalam kegiatan ilmiah. Yang pertama, melakukan pengamatan atau biasa juga disebut dengan observasi. Yang kedua, itu merumuskan masalah. Yang ketiga, mengumpulkan data atau informasi. Yang keempat, membuat hipotesis. Yang kelima, melakukan percobaan atau eksperimen. Yang keenam, menganalisis data. Dan yang ketujuh, menarik kesimpulan. Jadi, dalam kegiatan ilmiah, tentu saja kita akan menerapkan beberapa langkah tersebut. Jadi, jika kita akan melakukan suatu penelitian ilmiah, kita bisa dapat lakukan langkah-langkah seperti yang ada pada layar Ananda semua. Baik, kita lanjutkan. Nah, Ananda semua, itulah tadi tentang hakikat fisika dan prosedur ilmiah. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada yang Jika ada yang tidak dipahami, boleh bertanya, silahkan. Tidak ada, Bu. Nah, baiklah. Alhamdulillah semuanya sudah paham ya. Ya, Bu. Paham, Bu. Nah, baik. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang pengukuran dalam fisika yang akan dilanjutkan oleh Ibu Nadia. Kepada Ibu Nadia, disilahkan. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi tentang tentang besaran dan satuan. Saya ingin bertanya kepada Ananda semua, apakah yang dimaksud dengan besaran? Ada yang bisa menjawab?
Saya, Bu. Ya, kepada Lastri, disilahkan. Menurut Lastri, besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur, Bu. Bisa dinyatain dalam angka dan juga memiliki satuan. Itu, Bu. Oke, jawaban Lastri sudah benar. Biar saya koreksi sedikit. Besaran adalah segala sesuatu yang bisa diukur, bisa dinyatakan dalam angka, dan memiliki satuan. Besaran terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, besaran pokok dan besaran turunan. Nah, besaran pokok sendiri adalah besaran dasar yang satuannya telah ditetapkan terlebih dahulu, dan sedangkan besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari suatu pokok. Oke, selanjutnya kita akan melihat suatu video. Ada semua, tolong memperhatikan. Assalamualaikum teman-teman semua, kembali bersama Master Simple. Nah, Apakah pada ada kesempatan terdengar kali suaranya? ini, Master akan membahas materi tentang besaran dan satuan Dengar, Bu. di kelas 10 SMA. Nah, apa saja yang akan kita pelajari pada pertemuan ini? Baik, yang pertama kita akan belajar tentang besaran pokok. Kemudian kita juga akan belajar di video ini tentang besaran turunan. Dan yang ketiga kita juga akan belajar tentang analisis dimensi. Nah, kita langsung ke materi yang pertama. Besaran. Apa itu besaran? Besaran itu adalah segala sesuatu yang bisa diukur, bisa dinyatakan dalam angka, dan memiliki satuan. Jadi segala sesuatu yang bisa diukur, dinyatakan dengan angka, dan memiliki satuan, bisa disebut sebagai besaran. Ada dua jenis besaran berdasarkan satuan. Yang pertama adalah pokok. Yang kedua adalah besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran dasar yang satuannya sudah ditetapkan terlebih dahulu. Nanti kita akan bahas apa saja yang termasuk besaran pokok. Nah, kemudian besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari satuan besaran pokok. Jadi satuan dari besaran turunan itu adalah turunan atau bagian-bagian dari besaran pokok. Nah, sekarang kita bahas tentang besaran pokok. Tentunya teman-teman masih ingat pelajaran di kelas 7 SMP tentang besaran. Besaran pokok ada 7. Jadi ada 7 jenis besaran pokok. Dan ini wajib teman-teman hafal. Kenapa? Karena besaran pokok hanya ada 7. Hanya ada 7. Sedangkan besaran turunan ada sangat banyak sekali. Ketika teman-teman menghafal 7 besaran pokok, maka teman-teman nanti akan bisa mengetahui besaran-besaran turunan. Nah, yang pertama di sini ada jumlah zat dengan satuan mol. Kemudian ada intensitas cahaya dengan satuan kandela. Kemudian di sini ada waktu dengan satuan second. Ada kuat arus listrik atau dengan satuan ampere. Kemudian di sini ada suhu dengan satuan Kelvin. Ada massa dengan satuan kilogram dan panjang dengan satuan meter. Nah, di sini di dalam video dijelaskan besaran pokok memiliki 7, yaitu jumlah zat, intensitas cahaya, waktu, arus listrik, suhu, dan massa. Nah, untuk satuannya yaitu kalau jumlah zat yaitu mol, intensitas cahaya yaitu kandela, kalau waktu yaitu sekon, arus listrik yaitu ampera, kalau suhu Kelvin, sedangkan massa kilogram dan panjang yaitu meter. Nah, kita simak balik video berikutnya. Untuk memudahkan teman-teman dalam menghafal, kita juga bisa menyingkat
ke-7 besaran pokok untuk intensitas menjadi jiwa S. Tidak sampai di sini. Begitu banyaknya menyatakan pokok. Nah, karena tadi dimensi tidak dipengaruhi oleh hasil pengukuran. Misalkan panjang 30 cm, sama-sama dimensi dari panjang. Begitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan membahas ke-7 dimensi. Dimensi dari jumlah zat adalah N, intensitas cahaya adalah C, waktu adalah T, arus listrik adalah I, suhu adalah theta, massa adalah M, panjang adalah L. Jadi, ini adalah 7 dimensi dari besaran pokok. Dimensi-dimensi panjang. Baik, kita langsung ke besaran turunan. Nah, dimensi besaran turunan tadi disampaikan bahwa didapatkan dari dimensi besaran pokok. Nah, sekarang kita mencari dimensi dari besaran turunan. Kita coba mencari besaran turunan, dimensi besaran turunan dari luas. Nah, seperti yang teman-teman ketahui, luas mempunyai rumus A sama dengan panjang dikali dengan lebar, teman-teman. Panjang itu adalah dalam besaran pokok dimensinya adalah L. Lebar itu juga bagian dari panjang, yaitu dimensinya adalah L juga. Maka dimensi dari luas adalah L dikali dengan L. Kalau kita tuliskan L pangkat 2, teman-teman. Kita coba besaran turunan yang lain. Di sini ada volume. Volume, rumus yang sering kita hafal adalah panjang dikali lebar dikali tinggi. Panjang, lebar, dan tinggi dimensinya adalah dimensi dari besaran panjang. Berarti kalau kita tuliskan di sini, ini dimensinya L, kemudian lebar juga L, tinggi juga L. Maka kita bisa menuliskannya L pangkat 3. Baik. Untuk materi besaran dan satuan, mungkin sampai di sana dahulu. Untuk berikutnya yaitu materi tentang pengukuran dalam fisika yang akan dijelaskan oleh Ibu Lastri. Kepada Ibu Lastri saya silakan. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang pengukuran. Nah, kita sudah tahu bahwa pengukuran itu merupakan proses membandingkan suatu besaran yang diukur menggunakan besaran lain yang sudah ditentukan skala dan satuannya. Dari hasil pengukuran tunggal biasa, itu dapat kita tuliskan rumus, yaitu X sama dengan X0 plus minus delta X. Untuk keterangan dari rumus masing-masingnya, untuk X itu sendiri, itu adalah hasil pengukuran. X0 itu hasil pengukuran yang terbaca pada alat, dan delta X ketidakpastian pengukuran, yaitu sama dengan setengah skala terkecil dari alat ukur. Nah, di sini Ibu mau bertanya kepada Ananda, apakah ada yang masih ingat apa saja jenis-jenis dari alat ukur? Ada yang tahu? Saya, Bu. Iya, Nadia, disilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaannya itu jenis-jenis alat ukur. Jenis alat ukur yaitu ada 2, jenis alat ukur panjang dan jenis alat ukur massa. Nah, alat ukur panjang ada yaitu mistar, jangka sorong, dan mikrometer skop, sedangkan alat massa timbang yaitu seperti neraca. Nah, iya benar sekali dan bagus ya Nadia. Nah, pada alat ukur terdapat itu ada skala utama dan skala nonius. Ada yang masih ingat bagaimana cara membacanya? Ada yang tahu? Saya. Iya, Ananda Mita, coba disebutkan. Kalau untuk skala utama itu yang di bawah, Bu, sedangkan yang skala nonius itu di atas, Bu.
Oke, baik. Terima kasih atas jawaban Ananda semuanya. Nah, di sini Ibu akan lebih menjelaskan lebih rinci. Sering terjadi kesalahan mengenai tata cara letak dan cara membaca skala nonius dan skala utama, terutama pada jangka sorong dan mikrometer sekrup. Jika salah membaca, akan menyebabkan salah pengukuran pada saat eksperimen. Jadi, yang benar itu pada jangka sorong skala utamanya ada di bagian atas yang terdapat di sebelah kiri titik nol skala nonius. Sedangkan skala nonius berada di bagian bawah yang berhimpit dengan skala utama. Nah, kita langsung saja untuk alat ukur panjang dan ketidakpastiannya. Kita lihat contoh yang pertama yaitu mistar. Sebelumnya Ibu mau tanya kepada Ananda semuanya, ada yang tahu bentuk mistar itu seperti apa? Atau mistar itu disebut sebagai apa? Saya, Bu. Iya, Mirza? Mistar itu sama seperti penggaris, Bu. Oke, nah di sini Ibu akan lebih menjelaskan jarak antara dua gores garis pendek berdekatan pada mistar yang biasa Ananda gunakan adalah 1 mm atau 0,1 cm. Jadi nilai tersebut merupakan skala terkecil pada mistar. Sedangkan untuk ketidakpastian mistar adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dikali 1 mm, sama dengan 0,5 mm atau 0,5 cm. Nah, Ananda bisa melihat di gambar yang ada pada layar Ananda masing-masing. Nah, untuk melaporkan hasil pengukuran yang ada pada gambar, jika hasil pengukuran yang dihasilkan dengan mistar adalah 4,35 cm, maka penulisan laporan hasil pengukuran yang benar adalah untuk hasil pengukuran satu besaran, tadi kita sudah mendapatkan rumus yaitu X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, untuk X0-nya itu sama dengan hasil pengukuran yang terbaca pada alat. Untuk delta X itu sendiri ketidakpastian pengukuran, yaitu nilainya setengah skala terkecil dari alat ukur. Jika menggunakan mistar, maka ketidakpastiannya adalah 0,05 cm. Dengan demikian, penulisan laporan hasil pengukurannya yang benar adalah 4,35 plus minus 0,05 cm. Oke, next. Nah, yang kedua itu ada alat ukur jangka sorong. Untuk jangka sorong itu terdiri atas dua bagian, yaitu rahang tetap dan rahang geser dari dua skala, yaitu skala utama dan skala nonius. Skala terkecil jangka sorong adalah 0,1 mm atau 0,01 cm. Sedangkan ketidakpastian jangka sorong adalah setengah dari skala terkecilnya, yaitu setengah dikali 0,1 mm sama dengan 0,05 mm atau 0,005 cm jika kita mengubah ke dalam bentuk centimeter. Nah, Ananda bisa lihat gambar jangka sorong yang ada di layar Ananda. Nah, kita lihat contoh. Sebuah benda diukur dengan jangka sorong. Jika skala pada pengukuran ditunjukkan pada gambar di bawah ini, maka panjang benda tersebut adalah, baik kita langsung saja ke pembahasannya. Pada jangka sorong terdapat skala utama dan skala nonius. Perhatikan garis yang berimpit pada skala utama dan skala nonius. Nah, Ananda semua bisa melihat gambar yang ada pada layar Ibu. Nah, Ananda tahu bagaimana cara membacanya? Untuk cara membacanya, tentukan terlebih dahulu skala utama dan skala noniusnya. Gambar yang sudah Ananda lihat. Untuk skala nonius, 6 dikali 0,01 cm, itu hasilnya 0,06 cm. Dengan demikian, panjang benda adalah panjang benda itu sendiri sama dengan skala utama ditambah dengan skala nonius. Maka panjang benda sama dengan 5,6 ditambah 0,06 cm. Maka panjang bendanya adalah 5,66 cm. Sampai di sini paham Ananda semuanya? Paham, Bu. Oke, sekarang coba kerjakan soal berikut. Nah, ini ada soalnya. Nanti siapa yang bisa menjawab, Ibu kasih tambahan nilai ya.
Ibu kasih waktu lebih kurang 3 menit lah. Baik, Bu. Ya, silakan dikerjakan. Ada yang bisa jawab atau sudah selesai menyelesaikannya? Saya, Bu. Iya. Mita? Disilakan Mita. Jawabannya 3,19 cm, Bu. Kenapa Ananda bisa menjawab kalau hasilnya 3,19 cm? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Iya, silakan Kurnia. Karena di situ skala tetap yaitu 3,1 cm dan skala non-use-nya itu menunjukkan 9. Halo Kurnia. Ya, mungkin Kurnia kehilangan jaringannya. Baik, di sini mungkin Ibu akan lebih menjelaskan lebih rinci. Tadi Mita sudah menjawab bahwa hasilnya adalah 3,19 cm. Nah, kenapa? Karena mengukur menggunakan jangka sorong, pengukurannya harus dilihat skala tetapnya, yaitu 3,1 cm. Dan skala non-use-nya menunjukkan 9 dikali 0,01 cm, maka hasilnya adalah 0,09 cm. Maka hasil penukarannya adalah 3,1 cm ditambah dengan 0,09 cm. Maka hasilnya adalah 3,19 cm. Jadi jawaban Mita benar ya. Oke, kita cukupkan dulu untuk materi pengukuran. Sampai di sini Ibu serahkan kepada Ibu Mita. Kepada Ibu Mita disilakan. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai materi berikutnya, yaitu mengenai alat ukur panjang, yakni mikrometer sekrup. Baik, sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa sih mikrometer sekrup itu dan apa aja sih yang bisa diukur pakai mikrometer sekrup. Ya, yang pertama, mikrometer sekrup adalah alat yang digunakan untuk mengukur benda-benda yang berukuran kecil. Ya, maksudnya berukuran kecil di sini adalah misalnya kita untuk mengukur kelereng ataupun panjang benda yang dimensinya tidak terlalu besar. Nah, di mana mikrometer sekrup itu sendiri memiliki skala utama yang tertera pada selubung dalam yang tidak bergerak, serta skala non-use-nya tertera pada selubung luar yang dapat bergerak maju dan mundur. Sedangkan skala terkecil pada mikrometer sekrup tersebut adalah 0,01 mm atau 1 kali 10 pangkat min 3 cm, sedangkan nilai ketidakpastiannya adalah setengah dari skala terkecilnya, yakni 0,01 mm atau sama dengan 0,005 cm. Baik, untuk berikutnya bisa dilihat gambar dari mikrometer sekrup berikut. Kita terlebih dahulu melihat mengenai bagian-bagian dari mikrometer. Yang pertama itu ada rahang tetap, ada rahang geser, mur pengunci, skala utama, skala non-use, bagan, selubung luar, serta roda bergigi. Untuk berikutnya kita akan masuk pada bagaimana sih cara membaca dari mikrometer tersebut. Mikrometer sekrup tersebut, nah, nih, kan di sini ada skala utamanya. Nah, nilai dari skala utama ini nanti kita jumlahkan dengan nilai dari skala non-use-nya. Untuk nilai skala non-use-nya nanti kita kali dengan
nilai 0,01. Nah, contohnya yang ada pada gambar ini. Nilai skala utamanya itu adalah 5, 7, sedangkan nilai dari skala non-use-nya adalah 0,31. 0,31 ini didapatkan dari nilai skala non-use yakni 31 yang dikali dengan 0,01, di mana hasilnya adalah 0,31. Sehingga nilai dari benda yang diukur pada alat tersebut adalah 7,31 mm. Nah, sekarang coba Ananda kerjakan soal berikut. Ya, untuk Ananda semua silakan dikerjakan soalnya sekitar 2 menit. Nanti akan Ibu tanya kembali siapa yang sudah siap. Baik, Bu. Baik, ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Kan Nadia? Dari yang hasil yang saya dapatkan, skala utamanya yang pertama yaitu 2 mm, sedangkan skala minusnya 4,47 dikali 0,01 mm dikali dengan nilai terkecilnya menjadi yaitu 0,47 mm. Jadi pengukuran ketebalan benda tersebut yaitu 2 ditambah 0,47 menjadi 2,47 mm. Jawabannya yaitu B. Ya, bagus sekali Nadia. Beri aplaus untuk Nadia ya. Oke, terima kasih Nadia. Ya, yang lain gimana Pak cara mencarinya? Paham, Bu. Oke, kalau gitu kita masuk untuk materi berikutnya ya. Selanjutnya kita masuk pada materi alat ukur massa. Nah, alat ukur massa yang kita bahas pada pertemuan kali ini adalah neraca. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu apa itu neraca dan untuk apa digunakan neraca tersebut. Ya, di sini Ibu akan menjelaskan di mana neraca itu adalah alat yang digunakan untuk mengukur atau menentukan besarnya massa suatu benda. Salah satu contohnya yaitu timbangan. Pada gambar Ananda bisa melihat beberapa bagian dari neraca tersebut. Yang pertama ada tombol kalibrasi. Biasanya untuk setiap dilakukan percobaan pengukuran dengan neraca ini, kita harus selalu melakukan kalibrasi terhadap alat tersebut untuk meminimalisir kesalahan yang mungkin ditimbulkan. Selanjutnya ini ada tempat beban, ada pembarat atau anting, ada neraca lengan, serta adanya garis kesetimbangan atau titik nol. Baik, lanjut. Nah, di sini kita ada contoh soal. Ananda bisa memperhatikan gambar yang ada, di mana soalnya gambar berikut adalah pengukuran massa benda dengan menggunakan neraca Ohaus 3 lengan. Kita disuruh untuk menentukan berapa massa dari benda berdasarkan alat ukur yang ada. Nah, baik, kita langsung saja masuk pada pembahasannya. Nah, di sini pada skala utamanya ada di angka 150. Baik, bisa kembali pada gambar dulu. Nah, lihat yang skala paling atas ada di angka 150. Yang di skala keduanya ada di angka 20 gram dan yang ketiga ada di angka 3 gram. Nah, untuk mendapatkan nilai atau berat dari atau massa dari benda yang kita hitung sebelumnya, kita tinggal menjumlahkan semua nilai dari nilai yang tertera pada neraca tersebut, di mana nilainya adalah 150 tambah 20 tambah 3 gram, sehingga massa dari benda tersebut adalah 173 gram. Nah,
Baiklah, dari penjelasan tadi, apakah ada Ananda yang tidak mengerti? Bisa ditanyakan? Cukup paham, Bu. Tidak, Bu. Ya, gimana semuanya paham? Paham, Bu. Oke, sepertinya kita cukupkan sampai di sini mengenai mikrometer sekund dan neraca. Untuk berikutnya kita lanjut pada materi tentang angka penting yang mungkin akan disampaikan oleh Ibu Kurnia. Kepada Bu Kurnia dipersilahkan. Materi mengenai angka penting. Maaf sebelumnya, Bu. Suara Ibu putus-putus. Angka penting suara Ibu terdengar? Putus-putus, Bu. Putus, Bu. Nah, Ibu ulangi, apakah suara Ibu sudah terdengar? Sekarang Ya, sudah. Nah, Ibu ulangi kembali ya. Materi selanjutnya kita akan masuk kepada materi yaitu angka penting. Ananda semua ada yang tahu apa itu angka penting? Saya, Bu. Silahkan Mirza. Jadi angka penting itu, Bu, merupakan semua angka yang diperoleh dari hasil pengukuran, meliputi angka pasti dan angka taksiran, Bu. Sekian, Bu. Bagus sekali Mirza. Nah, setelah ada yang tidak apa itu aturan angka penting? lupa, Bu. Baiklah, Ibu akan jelaskan. Ada Mohon maaf, Bu. Suara Ibu hilang, Bu. yang pertama, Ya, hilang jaringan. Coba guys. Itu masih record kan? Astagfirullahaladzim.
Nah, sekarang Ibu jelaskan tentang angka-angka penting. Angka-angka penting pertama, angka merupakan angka penting. Contohnya, 2,34 memiliki 3 angka penting. 65,765 memiliki 5 angka penting. Yang letak di bukan 0 merupakan angka penting. Contohnya, 3,009 memiliki 4 angka penting. 70,6 memiliki angka 0 yang terletak di sebelah kanan angka bukan 0 memiliki 4 angka penting. 1,230 yaitu yang terletak di sebelah kiri angka bukan 0, baik di kiri maupun di kanan koma, bukan termasuk angka penting. Contohnya 0,1 hanya memiliki 1 angka penting. 0,00. Kita materi yang berikutnya yaitu operasi penjumlahan dan pengurangan. Dalam operasi penjumlahan dan pengurangan ini tidak ada aturan khusus. Nah, di sini Ibu kasih contoh. Jika angka terakhir lebihkan ke atas. Jika lebih kecil dari 5, bulatkan ke bawah. Jika pas 5, lihatlah angka yang sebelumnya. Nah, pada contoh itu hasilnya 7,7. Nah, contoh berikutnya yang Ibu berikan yaitu 6,766 dibulatkan menjadi 6,77. 6,743 dibulatkan menjadi 6,74, 6,765 dibulatkan menjadi 6,76, 6,735 dibulatkan menjadi 6,73. Yang berikutnya yaitu operasi perkalian dan pembagian. Di mana hasil kali atau pembagian antara dua bilangan Baik, saya ambil alih ke dahulu. Mungkin dari Ibu Kurnia Sinaganya jaringannya ada kendala. Materi yang berikutnya akan saya jelaskan yaitu tentang operasi perkalian dan pembagian. Nah, di sini hasil perkalian atau pembagian antara dua bilangan sama dengan angka penting paling sedikit. Nah, contohnya bisa Ananda semua yang lihat di layar laptop masing-masing, yaitu 2,1 memiliki 2 angka penting, sedangkan dikali 2,35 memiliki 3 angka penting. Nah, jika dikalikan menghasilkan 4,7,25. Nah, nanti dibulatkan menjadi 4,7, yaitu memiliki 2 angka penting. Karena di sini kita mengambil angka penting lebih sedikit. Nah, dari yang saya jelaskan dan Ibu Kurnia jelaskan, apakah ada yang ditanyakan? Sepertinya tidak. Kita masuk ke soal HOTS. Nah, di sini Ananda semua akan mengerjakan soal HOTS. Soal HOTS-nya ada 3 buah. Ananda boleh kerjakan dahulu dalam waktu 5 menit. Nanti kalau ada yang bisa menjawabnya, silahkan hidupkan mikrofonnya.
Baik, saya berikan waktunya. Bu, maaf sebelumnya Bu, untuk soal nomor satunya kelewatan Bu. Ya, terima kasih Bu. Ya, sama-sama sudah mengingatkan. Izin menjawab soal nomor 1, Bu. Ya, silakan kepada Saudara Lastri. Nah, baik, saya akan mencoba menjawab. Untuk jawabannya itu E, Bu. 1,32 mm, Bu. Oke, jawabannya yaitu E. Kenapa saudara bisa menjawab jawabannya yaitu E? Bisa saudara jabarkan kepada teman-teman? Bisa, Bu. Untuk posisi 0 itu tepat berada sesudah nominal 19, Bu. Dengan jumlah pecahan 16 dikali 0,02 itu sama dengan 0,32. Maka jika dijumlahkan akan bernilai 19,32 mm. Nah, bila diameter yang diminta adalah 18 mm, maka nilai 19,32 dikurang 18 itu hasilnya 1,32 mm, Bu. Jadi selisih yang harus dikurangi itu 1,32 mm, Bu. Oke, jawaban Ananda Lastri sudah betul. Sangat memuaskan. Apakah ada yang lain bisa menjawab pertanyaan dari nomor 2 atau nomor 3? Izin menjawab nomor 2, Bu. Ya, Saudari Mirza, ya silahkan. Pada soal nomor 2 itu ada melakukan 10 terdapat data yaitu 10 data. Di mana dari ketinggian 1, 2, 3 dan sampai 10. Nah, jadi di sini memakai rumus L rata-rata sama dengan sigma LI per N. Jadi setelah dirata-ratakan panjang dari 10 data tersebut, maka saya dapatkan itu 688,10 per 10, di mana N-nya tuh 10 terdapat 10 data. Jadi 688 dibagi 10, 688,10 dibagi 10, maka hasilnya 68,810. Kemudian dicari kesalahan relatifnya tuh, Bu, sebesar 0,04%. Mungkin sekian, Bu, yang dapat saya sampaikan. Oke, jawaban dari Ananda Mirza sudah tepat. Apakah yang nomor 3 ada yang bisa menjawabnya? Izin menjawab, Bu.
Ya, kepada Ananda Mita, silakan menjawab pertanyaannya. Ya, baik Bu. Untuk yang pertama kita pisahkan dulu antara tabel A sama tabel B-nya. Yang pertama di tabel A tuh kita cari dulu nilai sigmanya atau jumlah dari keseluruhan. Yang pertama itu adalah sigma dari jumlahnya itu semuanya adalah 104,73 dibagi dengan N, di mana N adalah jumlah dari banyaknya data atau yang ada dalam tabel tersebut, yakni ada 4. Jadi jumlah keseluruhan dibagi banyak datanya, maka dapat rata-ratanya 26,18. Selanjutnya kita mencari nilai delta T-nya di mana kita menggunakan rumus 1/N kali akar N sigma T1 kuadrat kurang sigma T1 kuadrat per N kurang 1, di mana nanti hasil akhirnya kita akan mendapatkan 0,05137. Nah, hal serupa juga kita lakukan untuk yang tabel B atau tabel keduanya, di mana kita cari dulu nilai rata-ratanya dengan cara jumlah seluruh data dibagi dengan banyak data. Di kelompok B ini saya mendapatkan nilai rata-ratanya 26,17. Sedangkan untuk nilai delta T-nya saya mendapatkan 0,206%. Nah, karena di standar devisi kelompok B lebih besar dari A, maka kelompok A lebih presisi daripada kelompok B. Karena ketidakpastian relatif data kelompok A lebih kecil dari kelompok B, maka kelompok A lebih akurat atau lebih teliti dari kelompok B. Baik, Bu, mungkin hanya sekian yang dapat saya jawab. Saya kembalikan. Ya, terima kasih kepada Ananda Mita, jawabannya sangat memuaskan. Karena waktu pelajaran kita udah mau hampir habis, baiklah, di sini Ibu mau menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Yaitu di sini kita telah menjelaskan ada 2 materi, yaitu yang pertama hakikat fisika dan prosedur ilmiahnya. Yang kedua yaitu pengukuran besaran dalam fisika. Nah, jika Ananda semua ada yang ingin dipertanyakan, nanti silakan dikasih pertanyaannya ke dalam grup WA kita. Nanti di sana akan Ibu jelaskan atau Ibu jawab pertanyaan-pertanyaan dari Ananda. Nah, untuk kegiatan berikutnya, Ananda bisa lakukan latihan di dalam buku pada halaman 30. Nanti kita akan pada pertemuan besok kita akan bahas lagi. Dan jangan lupa tetap jaga kesehatannya, tetap menjaga pola makannya. Nah, di sini baik Ibu di sini akan mengakhiri pertemuan pembelajaran kita. Kita ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat semuanya. Jangan lupa menjaga kesehatannya ya. Baik. Baik, Bu. Baik, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.